Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam Zoom permeetingan ini. Perkenalkan, saya Rizkondari sebagai moderator. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya yang bernama Amira Batrisya sebagai narasumber. Dalam acara ini, topik pembahasan kita tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pemberdayaan perempuan. Baik, kepada narasumber kita, Amira Batrisya, saya persilakan untuk menjelaskan. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada teman-teman sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah hadir dalam acara kami dalam pemberdayaan masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam pemberdayaan perempuan. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Amira Batrisya, selaku narasumber dari acara pemberdayaan kali ini. Eh, Dan saat ini saya berprofesi sebagai masih menjadi mahasiswi pada program studi pendidikan masyarakat Universitas Sriwijaya, yang mana pada kali ini saya berkesempatan dalam memberdayakan masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam pemberdayaan perempuan. Nah, pada kesempatan kali ini mengenai pentingnya kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu merupakan suatu fondasi yang mana perlu kita pahami karena apabila terlaksananya suatu kesetaraan gender maka akan memberdayakan segala jenis jenis kelamin baik itu laki-laki dan perempuan. Adapun ya, tujuan dari kesetaraan gender ini adalah untuk mengurangi ketidaksetaraan yang terjadi dari kehidupan masyarakat atau kehidupan lingkungan kehidupan kita, kehidupan sosial, baik itu dari keluarga atau pertemanan dan lain sebagainya. Nah, lingkungan yang ketidakadilan gender ini seperti adanya budaya patriarki yang mana ya pada budaya patriarki itu sendiri sangat kita kenal sebagai budaya yang kurang membatasi dari perempuan karena eh, kurangnya kesadaran akan pentingnya perempuan itu untuk berdaya, baik itu dari laki-laki maupun dari perempuan itu sendiri. Nah, adapun eh, ketidaksetaraan ini sangat em, akan membatasi dari perkembangan atau pe- pembangunan dari nasionalisme. Nah, teman-teman, kita dapat pahami dan renungkan bahwa kesetaraan gender itu sangat penting, terutama bagi pemberdayaan perempuan. Nah, untuk kita sendiri, pemberdayaan perempuan itu penting agar kita dapat menciptakan individu-individu yang baik dan juga untuk kita agar kita itu lebih baik dari sebelumnya seperti pemberdayaan bagi perempuan itu banyak macamnya seperti di pendidikan, di lingkungan pekerjaan, pada lingkungan politik, ekonomi dan lain-lain. Nah, tujuan dari pemberdayaan itu sendiri kan untuk memberdayakan kesejahteraan bagi masyarakat baik perempuan maupun laki-laki. Nah, dalam hal itu perempuan itu diberdayakan agar dapat uh, membangun nasionalisme itu dengan baik. Adapun langkah-langkah dalam memberdayakan perempuan itu sendiri, yaitu pertama bisa dengan mengembangkan kesadaran masyarakat akan hak-hak perempuan dengan kesetaraan gender tersebut. Nah, apabila masyarakat itu telah paham atau telah mengetahui akan hak-hak perempuan dalam kesetaraan gender itu akan lebih mudah bagi untuk mengembangkan potensi setiap individu untuk berkembang, baik itu juga memberi manfaat bagi negara. Yang kedua itu bisa dengan meningkatkan kesadaran hukum. Kesadaran hukum akan terkaitan hak-hak perempuan. Jadi perempuan itu memiliki hak hak yang untuk setara atau untuk berdaya. Artinya perempuan itu seperti dari contoh kasus budaya patriarki yang mungkin kita kenal di kehidupan masyarakat atau di kehidupan keluarga kita sendiri mengenai patriarki itu menghalangi perempuan untuk
tumbuh atau berkembang sehingga mencegah perempuan itu berdaya. Oleh karena itu, pentingnya hukum itu menyadari hak-hak bagi perempuan itu untuk berdaya. Oleh karena itu, budaya patriarki itu sendiri tidak bagus untuk dilaksanakan saat ini. Seperti halnya sesuai dengan perkembangan teknologi, budaya patriarki itu berkebalikan atau menjadi penghalang bagi pertumbuhan atau perkembangan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Apabila budaya patriarki itu kan masih berkaitan dengan penghalangan bagi perempuan itu untuk berkembang karena adanya di dalam budaya patriarki itu adanya beban ganda, misalkan dari perempuan itu sudah bekerja, dia pun juga uh, mengurus rumah tangga. Nah, itu akan menjadi beban yang menjadi dua beban bagi perempuan, tidak hanya bekerja namun juga mengurus rumah tangga. Sedangkan laki-laki itu menganggap perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. Nah, dari budaya patriarki tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya perempuan itu harus diberdayakan melalui hak-hak yang ada ditentukan oleh hukum. Dan yang selanjutnya yaitu melalui peningkatan partisipasi perempuan dari hukum, nah dari politik, ekonomi maupun sosial budaya. Nah, apabila perempuan itu sudah tingkatkan kegiatannya itu pada bidang-bidang seperti ekonomi, seperti perempuan itu tidak hanya berdiam diri di rumah, namun juga memiliki pekerjaan-pekerjaan tertentu yang juga bisa dimiliki oleh perempuan selain dimiliki laki-laki. Yang keempat itu meningkatkan kesadaran gender melalui pendidikan dan kampanye sosial. Nah, adapun kesadaran akan kesetaraan gender ini penting disosialisasikan melalui pendidikan serta kampanye seperti yang kami lakukan saat ini, yaitu pemberdayakan masyarakat melalui kampanye uh, kesetaraan gender. Nah, sangat penting karena akan membuat masyarakat itu lebih berdaya dan perempuan itu lebih stabil dalam untuk mengembangkan dirinya dan juga untuk mengembangkan generasi-generasi selanjutnya karena perempuan itu adalah apabila tidak adanya perempuan, maka tidak akan terjadinya generasi-generasi selanjutnya. Karena perempuan itu menjadi berperan penting bagi kesetaraan gender, serta untuk pemberdayaan masyarakat, serta untuk pengembangan nasional. Jadi apabila tidak ada perempuan, maka anak-anak itu akan tidak terdidik dan baik. Maka dari itu, perempuan perlu pendidikan yang tinggi, serta pengetahuan yang baik agar membuat generasi-generasi selanjutnya itu lebih baik dan mudah untuk berkembang. Dan adapun mungkin langkah-langkah dari pemberdayaan perempuan itu seperti yang setelah saya sebutkan tadi, itu juga terkaitan dengan kesetaraan gender. Apabila perempuan itu sudah berdaya, maka kemungkinan besar kesetaraan gender itu sudah terlaksana. Nah, adapun mungkin itulah sedikit dari pengetahuan atau pemahaman dari saya mengenai kesetaraan gender dalam pemberdayaan perempuan. Semoga dalam pemberitahuan pengetahuan dari saya ini teman-teman sekalian dapat memahami akan pentingnya kesetaraan gender serta pengetahuan akan pentingnya pemberdayaan perempuan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah menjelaskan tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pemberdayaan perempuan. Kepada rekan-rekan, di sini saya membuka sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan, jika ada yang bertanya, saya persilakan. Silakan, Raisen. Bagaimana kepada rekan-rekan? Apakah ada yang bertanya? Baik, kepada Muammar, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya
Perkenalkan, nama saya Muhammad Kedapi. Saya selaku audiens. Di sini saya akan bertanya kepada narasumber. Singkat saja, bagaimana syarat mutlak kesetaraan gender agar tercapainya pembangunan berkelanjutan dan sustainable development goals? Itu saja, terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Muammar atas pertanyaannya. Bagaimana kepada narasumber, apakah langsung bisa dijawab? Baik, moderator, mungkin saya bisa langsung jawab saja. Baik, saya persilakan untuk menjawab. Baiklah, mengenai pertanyaan Saudara Muhammad tadi mengenai syarat mutlak agar kesetaraan gender itu bisa tercapai sehingga dapat memenuhi pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Nah, jadi kesetaraan gender ini dicapai dengan syarat-syarat seperti yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu dapat dicapai dengan akses yang sama atau yang setara antara perempuan dan laki-laki melalui pendidikan. Nah, apabila sudah terlaksananya akses yang sama atau yang setara dalam hal pendidikan bagi laki-laki dan perempuan itu akan memberikan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sehingga dapat terjalinnya atau terciptanya pembangunan itu dengan stabil dan baik. Dan yang kedua itu bisa ditingkatkan atau dengan kesempatan kerja yang setara. Artinya di sini apabila perempuan dan laki-laki itu memiliki kemampuan untuk bekerja dengan setara atau memiliki hak untuk bekerja itu sama seperti laki-laki itu kan biasanya memiliki pekerjaan yang uh, unggul dari perempuan sehingga perempuan itu kurang dalam mencari karir atau pekerjaan karena berhalangan dengan konsepsi-konsepsi masyarakat yang menganggap perempuan itu kurang terampil atau masih lemah atau dan sebagainya. Maka dengan terjalinnya kesempatan kerja yang setara ini atau pemahaman akan kerja yang setara ini dapat memberdayakan perempuan itu ataupun membuat perempuan itu berani akan mencoba hal-hal baru. Dan yang selanjutnya yaitu partisipasi perempuan dalam hal politik atau sebagai pemimpin. Jadi perempuan itu uh, tidak hanya dapat berperan sebagai masyarakat biasa yang masih dianggap remeh oleh kaum laki-laki, namun perempuan itu diharuskan atau dapat diberdayakan dengan menjadi pemimpin atau mengikuti organisasi-organisasi politik yang akan membuat mereka itu tidak rendah lagi di mata laki-laki maupun di mata masyarakat. Yang selanjutnya yaitu terhadap akses layanan. Nah, apabila perempuan itu akses layanan kesehatannya atau dapat berkembang melalui seperti layanan reproduksinya atau informasi dan layanan yang berkaitan dengan kesehatan mereka. Apabila sudah setara dengan laki-laki, maka akan menghasilkan perkembangan atau pertumbuhan maupun pembangunan yang berkelanjutan itu. Dan bisa saja dengan seperti yang setelah saya sebutkan tadi, yaitu dengan memberikan pengetahuan atau kesadaran bagi masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender itu dari dalam untuk dengan tujuan memberdayakan perempuan. Karena pada dasarnya apabila laki-laki dan perempuan itu sudah setara dalam hal untuk mengembangkan diri setiap individu itu akan menciptakan perkembangan atau tercapainya syarat-syarat dari Sustainable Development Goals tadi. Mungkin itu saja dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada penanya, apakah bisa dipahami? Sudah, terima kasih moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kepada rekan-rekan, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, sepertinya tidak ada lagi. Kita cukupkan Zoom meeting hari ini.
Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan rekan-rekan yang telah hadir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.